الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Alim. Al-Alim secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengetahui. Al-Alim secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengetahui. Karena memang semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama ahli tafsir di Mesir itu, yang karya kitab tafsirnya itu kurang lebih, seingat saya 27 jilid. Itu Allah yarham al-alim al-alama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama muslimin. Beliau mengatakan, kalau kamu punya masalah dan datang ke dokter, maka kamu harus menjelaskan apa yang kamu rasakan. Baru dokter itu akan mendiagnosa sakit kamu dan kemudian
memberikan resep obatnya. Kalau kamu misalnya ada masalah mau konsultasi dengan seorang psikolog misalnya, maka kamu harus ceritakan persoalan kamu pada dia. Baru nanti kamu akan dianalisa untuk dijadikan solusinya. Tapi kalau kamu datang kepada Allah, kata beliau, kamu gak usah cerita, cukup bilang ya Rabb, katanya. Jadi begitu kita ngomong ya Rabb, itu Allah Maha tahu apa yang menjadi persoalan kita. Makanya terus kemudian kalau saya ngomong tadi itu bukan berarti terus nggak perlu ke dokter, nggak perlu datang ke ahlinya. Tetap bagaimana juga Quran nyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Tapi maksud saya itu gini, bahwa secara sunatullah kita berproses kalau sakit ke dokter atau kalau ada masalah apa kita datang ke ahlinya, itu tetap proses itu kita lakukan. Tapi maksudnya jangan lupa datang kepada Allah yang Maha tahu detail tentang persoalan kita. Jadi yang Maha tahu tentang detail persoalan kita itu jangan lupa datang kepada Allah. Itu maksudnya. Makanya saya ulang sekali lagi ya, kalau sama Allah itu cukup bilang ya Rabb, wahai Allah yang memeliharaku, yang memelihara alam semesta ini, yang menuhani alam semesta ini, seluruh makhluk. Itu begitu kita bilang ya Rabb, Allah maha tahu segala-galanya. Makanya sebagian para ulama itu mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihari syahidul li biftiqar. Kalau yang populer syairnya itu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Jadi sebenarnya Allah Maha tahu terkait dengan apa yang aku harapkan dan apa yang jadi tujuan usaha. Jadi sebenarnya aku yakin Allah itu Maha tahu, tapi sengaja aku lakukan semua itu. Artinya gini, tanpa aku berdoa dan tanpa aku berusaha pun semuanya Allah Maha tahu apa yang aku butuhkan. Tapi sengaja aku menyampaikan doa itu dan sengaja juga aku menyatakan usahaku itu semata-mata hanya karena aku ingin menunjukkan betapa sebenarnya aku ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata sebagian para ulama itu mengatakan berdoa itu bukan memberitahu Allah karena Allah itu sudah karena Allah itu Maha tahu. Saya ulangi, berdoa itu bukan memberitahu Allah karena Allah Maha tahu. Doa itu adalah bincang mesra kita dengan Allah. Jadi doa itu adalah bincang mesra kita dengan Allah. Jadi berdoa itu bukan memberitahu Allah karena Allah Maha tahu. Tapi berdoa itu adalah bincang mesra kita dengan Allah. Itu doa. Maka kalau kita berdoa itu mental kita adalah tadarru', rendah diri di hadapan Allah dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan meregulasi Allah, bukan mengatur Allah, apalagi ngatur-ngatur Allah, tapi ngemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya doa. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian yang perlu kita cermati lagi adalah bahwa ketika kita yakin bahwa Allah itu adalah zat yang Maha tahu, saya ulangi, ketika kita yakin Allah adalah zat yang Maha tahu, dan tadi saya katakan bahwa doa itu bukan memberitahu Allah karena Allah Maha tahu, tapi kita memerlukan doa itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, bincang mesra kita kepada Allah. Nah, demikian juga usaha juga sama. Kalau bahasa sederhananya kalau kata para ulama itu sesungguhnya usaha kita itu tidak menentukan rezeki kita, karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita berusaha? Usaha kita itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berusaha itu kita dengan keyakinan penuh bahwa Allah sudah menakar rezeki kita, Allah sudah menentukan rezeki kita. Maka di dalam usaha itu semata-mata hanyalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah, di mana Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Karena malas itu kan dilarang.
berarti lawannya malas. Kita harus mau berusaha, dan usaha itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kemudian saya ulang ya, usaha itu tidak menentukan rezeki kita. Usaha itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya yang perlu kita cermati terkait dengan Al-Alim, sifat Allah yang Maha mengetahui. Nah, karena ilmu Allah itu maha luas dan Allah maha mengetahui segala-galanya, maka semua yang Allah lakukan itu tentu sudah atas dasar ilmunya yang maha luas tadi. Maka ketika kita bicara tentang Allah, harus kita sadari betapa sebenarnya kita sedang bicara tentang zat yang maha luas ilmunya, dengan berdasarkan pada pemahaman pengetahuan kita tentang Allah yang sangat terbatas. Jadi sadari dulu bahwa kalau bicara tentang Allah itu kita bicara tentang zat yang maha tidak terbatas, yang ilmunya maha luas itu. Sementara kita membahasnya dengan kadar ilmu kita yang sangat terbatas. Maka ketika kita bicara tentang Allah, kemudian kita ditarik pada persoalan-persoalan yang, mohon maaf ya, ilmu kita tidak bisa memahaminya, itu harus segera sadari bahwa kita ini terbatas. Maka terhadap Allah itu yang kita kedepankan adalah baik sangka dan bukan buruk sangka. Jadi kalau sama Allah itu yang kita kedepankan apa? Baik sangka dan jangan buruk sangka. Di samping memang dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi dikatakan ana inda dzanni abdi bi, aku persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita sangka baik terhadap Allah, lebih baik yang terjadi pada kita. Kalau kita sangka buruk terhadap Allah, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau buruk yang terjadi kepada kita. Nah, makanya terus kemudian saya ulangi ya, pahami betul betapa sebenarnya kalau kita bicara tentang Allah itu kita sedang bicara dengan keterbatasan kita. Yang kita bicarakan adalah zat yang maha tidak terbatas. Makanya saya ulang, kalau sudah mentok pada beberapa hal yang kita tidak paham tentang Allah, maka segera kembalikan bahwa sebenarnya kita ini terbatas. Maka kedepankan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Karena buruk sangka itu ya buruk bagi kita. Sementara kalau kita berbaik sangka pada Allah, itu lebih baik lagi untuk kita. Nah, karena kita paham betul bahwa Allah itu Al-Alim, zat yang maha mengetahui dengan pengetahuan dengan ilmunya yang maha luas, maka pada semua keputusan Allah dalam ketentuan syariatnya dan ataupun yang Allah tentukan dalam ketentuan takdirnya, itu kita harus menerimanya. Maka pada ketentuan yang disyariatkan kita kedepankan apa? Sami'na wa ata'na. Ya kami dengar, ya kami taat. Jadi kami dengar, ya kami taat. Nah, pada ketentuan yang memang Allah putuskan dalam takdirnya, maka kita harus ridho, baik dengan sabar maupun dengan syukur, dengan sabar dan atau bersyukur. Itu konsekuensinya, karena kita sudah yakin bahwa semua Allah putuskan dengan berdasarkan ilmunya yang maha luas tadi. Sementara ilmu kita terbatas. Kata Al-Alim ini terambil dari akar kata ilmun, yang menurut pakar-pakar bahasa Arab berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Makanya orang yang berilmu itu akan paham betul keadaan yang sesungguhnya, sehingga karenanya yang bersangkutan itu tidak akan mudah bingung dikarenakan tahu hakikatnya, ngerti keadaan yang sebenarnya. Itu orang yang berilmu. Nah, tentu Allah Al-Alim itu lebih tahu lagi hakikat detail rinciannya hingga yang paling dalam, di mana bahkan malaikat tidak mengetahuinya. Bahkan malaikat tidak mengetahuinya. Maka saya ulang ya, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu pasti beda. Orang yang berilmu itu tidak akan mudah bingung. Kenapa? Karena dia tahu dasar-dasarnya, ngerti hakikat persoalannya, ngerti intinya itu. Itu orang yang berilmu. Tapi kalau mohon maaf, yang tidak berilmu itu pasti mudah bingung. Makanya sama-sama gagahnya.
ketika menghadapi masalah-masalah perbedaan pendapat di antara para ulama atau di antara para ustadz misalnya gitu ya. Kalau orang yang berilmu itu tahu betul, oh ustadz ini berpendapat begini karena uratnya itu begini, dasarnya begini. Ustadz ini berpendapat begini karena dasarnya begini. Dia paham. Akhirnya dia ya kalau pakai tarjih ya dia tarjih dari dua pendapat yang ada itu, atau dia kompromikan, atau dia pilih salah satunya yang menurut dia berdasar, itu tidak ada masalah. Dan dia tahu betul konsekuensi dari beda pendapat itu. Kalau memang ini didasarkan pada ilmu yang benar, maka benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Jadi orang yang berilmu itu dia nggak akan bingung menghadapi persoalan seperti itu. Kita kan rutin tiap tahun, hampir tiap tahun permulaan Ramadan sering berbeda. Akhir Ramadan ya sering kadang berbeda. Belum lagi nanti beberapa masalah-masalah furu'iyah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi perdebatan-perdebatan di medsos terkait dengan perkara-perkara kekinian. Seperti bagaimana hukumnya uang virtual misalnya, bagaimana kalau kita melakukan aplikasi itu uang-uang kalau lihat aplikasi yang bangsa ini GoPay, OVO, e-money itu bangsa ini. Itu saya lihat perdebatan orang-orang itu sudah sangat luar biasa sekali. Padahal yang orang alimnya itu ya tenang-tenang saja, yang menfatwakan halal ya tenang-tenang saja, yang menfatwakan haram ya tenang-tenang saja. Yang umek berkumlutek terus gak mari-mari itu ya sing awam-awam kuwi. Jadi memang gak di mana-mana yang ramai itu uang receh. Gak di mana-mana yang ramai itu uang receh. Jadi makanya ya saya ulang maksud saya itu ya kalau kita betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya semua itu sudah ada arahan-arahan jelasnya atau dasar-dasar yang memang bisa mendasari secara jelas tentang ini kalau boleh kenapa, kalau halal kenapa, kalau haram kenapa misalnya. Nah kebingungan itu seringkali terjadi karena memang kita kadang belajar agama itu tidak dari dasar. Ya, jadi kebingungan itu terjadi kadang karena kita belajar agama itu tidak dari dasar. Begitu belajar langsung belajar fikih perbandingan. Nah, padahal belum pernah dia belajar satu madhab sekalipun. Jadi langsung fikih perbandingan. Jadi dibanding-bandingkan malah bingung. Makanya ini saya ulang sekali lagi ya. Ya kita harus banyak belajar supaya kita ini tidak mudah bingung dan tidak mudah dibuat bingung. Maka orang yang berilmu itu dia tidak akan bicara siapa, tapi dia akan bicara apa. Saya ulang, orang yang berilmu itu dia tidak akan bicara siapa, tapi dia akan bicara apa. Kalau bicara siapa itu sangat dinamis sekali. Tapi kalau bicara apa itu jelas. Jadi bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi apa yang benar dan apa yang salah. Saya ulang, kalau kita bicara siapa itu perubahannya sangat dinamis sekali. Maka saya ulang, orang yang berilmu dia tidak akan bicara siapa, tapi dia bicara apa. Jadi bukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi apa yang benar dan apa yang salah. Sehingga jelas couplingnya itu jelas. Itu seperti itu. Allah. Makanya orang-orang yang berilmu itu sama orang yang tidak berilmu, walaupun sama-sama gagahnya, itu tetap menghadapi masalah itu beda. Kalau orang yang berilmu itu, oh ini bagi saya begini, dasar saya ini. Ya kalau ada pendapat yang berbeda dengan saya berlapang dada saja, dan itu masih bisa saya maklumi, tapi saya tetap milih pendapat saya. Misalnya, kalau bahasanya Imam Syafi'i itu ra'yi shawab, pendapat saya benar, tapi juga mungkin salah kata beliau. Wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab, kata pendapat saya salah, tapi juga mungkin benar. Itu Imam Syafi'i. Beliau punya sikap yang jelas. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, orang berilmu itu seperti itu. Tapi kalau orang itu kurang berilmu ya tadi itu, begitu ada masalah itu sama-sama gagahnya sebenarnya. Yang satu begini tegas jawabannya, yang satu jawabannya itu agak maju ke depan dikit kepalanya. Jadi sama-sama gagah, cuma lehernya agak maju gini. Maksudnya apa nanti? Bingung ya, mudah bingung. Jadi sama-sama gagahnya, cuma lehernya agak maju ke depan. Bingung ya. Itu kalau nggak berilmu. Ya kayak orang yang berduit kalau ke mall itu kan nggak pakai maju lehernya, kan langsung ambil 3, ambil 10. Kalau yang uangnya tipis kan agak maju ke depan lehernya, ada diskonnya kan.
Nah, itu. Kira-kira gitu. Jadi orang yang ilmunya banyak sama ilmunya sedikit ya gitu. Kalau yang ilmunya dikit agak maju dikit gitu. Akhirnya mudah bingung gitu. Nah ini hanya istilah saja. Tentu ada yang lebih parah dari itu. Lanjut ya. Jadi bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun huruf ain, lam, dan mim, ilmun, alima dalam berbagai bentuknya itu untuk menggambarkan sesuatu yang sedemikian jelas hingga tidak menimbulkan keraguan. Maka bagi orang yang berilmu itu akan tampak jelas semuanya sehingga mereka tidak akan ragu-ragu dalam sikapnya. Saya sholat di sebuah masjid misalnya. Di masjid itu misalnya menggunakan bismillah yang disirkan. Jadi Fatihahnya disirkan. Kayak tadi Imam ini yang baca ini Mas Hafid apa Mas Abid ya? Oh Abid. Kalau yang Hafid itu yang kakaknya. Siapa Bu? Ais kan? Kakaknya. Ais kalau artinya Abid itu. Ya, tadi di Abid kan tadi baca bismillah kan di belakang bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya saya sholat di masjid di mana kemudian imamnya itu sunnahnya apa? Di masjid itu kebiasaannya sholatnya bismillahnya disirkan misalnya. Terus suatu saat saya diminta jadi imam, misalnya ya, di sebuah masjid yang memang bismillah bisa disirkan. Saya andaikan saya jadi imam, terus kemudian saya menjaharkan bacaan bismillah saya, dan setelahnya saya ditegur misalnya, itu saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya ada dasar, dan saya PJ saja melakukan semua itu. Kenapa? Karena saya punya dasar untuk mengeraskan bacaan bismillah saya dalam pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun saya juga tidak akan menyalahkan yang disirkan. Kenapa? Karena di situ juga ada dasarnya. Cuman sikap fikih saya itu memilih yang dijaharkan misalnya. Jadi fikih saya itu ya saya jaharkan. Maka kayak di di beberapa masjid yang memang disirkan ya kadang saya jaharkan juga. Walaupun dalam konteks tertentu kadang kita perlu untuk menghargai pendapat tempat. Sehingga kemudian kita perlu mensirkan juga terkadang. Seperti sikap Imam Syafi'i ketika beliau ziarah ke makamnya Imam Hanafi, di mana di sekitar makam Imam Hanafi itu banyak penganut mazhab beliau ya tidak kunut subuh pada saat sholat subuh, padahal mazhab Syafi'i itu pakai kunut subuh. Nah demikian juga ketika murid-murid Imam Abu Hanifah saat bersilaturahim ke wilayah di mana Imam Syafi'i tinggal dan di situ banyak penganut mazhab Syafi'i, mereka juga melakukan kunut subuh. Kalau ditanya kenapa ya karena di sini ada banyak mazhab Syafi'i. Artinya sikap kita untuk tetap konsisten dengan pendapat kita dan atau sikap kita menghargai pendapat orang lain dalam perbedaan itu tidak jadi soal bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena ada dasarnya. Karena semua ada dasarnya. Dan ini bukan persoalan ngambil enaknya tok, bukan. Ini persoalannya adalah mengambil yang memang diketahui dasarnya, bukan asal ngambil enaknya tok. Dan ini bukan perkara mincela-mincele, bukan perkara apa? Mincela-mincele, isu dele sore tempe, bukan. Ini perkara memang furu'iyah, perkara-perkara yang memang itu pilihan-pilihan hukum yang bisa kita pilih selama memang kita mengerti dasarnya. Maka tolong bedakan antara tata buku khas, ambil enaknya tok dengan talfik, atau menggunakan beberapa pendapat terkait dengan dasar yang memang bisa kita ketahui. Jadi bukan karena ngawur gitu maksud saya. Nah, ini misalnya saja ya misalnya. Makanya kadang ya saya mohon maaf ya. Orang dari kampung misalnya datang ke kota. Di kampung itu misalnya biasa bahwa bismillahnya dijaharkan. Begitu masuk kota kaget, imamnya kok nggak baca bismillah. Atau yang kemaruk, karena selama ini kampung bismillahnya dijaharkan. Karena kemudian umroh 9 hari Imam Masjidil Haram Nabawi kan bismillahnya nggak dijaharkan. Begitu pulang kampung bikin heboh masyarakatnya gara-gara bismillahnya nggak dikeraskan. Gara-gara di Mekah kemarin dia dengar imamnya tidak baca bismillah. Akhirnya bikin heboh. Kenapa? Karena yang heboh itu ya tadi tidak mengerti informasi tentang adanya perbandingan madhab tadi. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kebijaksanaan ilmiah dan amaliyah itu juga perlu dipadu padankan. Itu seperti itu. Ya ini kadang enak ngomongin saja, prakteknya kadang ya sulit pakai dalil.
Iya, nggak usah jauh-jauh. Di sini alhamdulillah mungkin nggak terjadi ya. Di Titian Indah itu ada sebuah masjid. Ada sebuah masjid yang pengurus TKM sebelumnya memutuskan pokoknya subuh nggak boleh ada kunut subuh. Nah, subuh nggak boleh ada kunut subuh. Ya tidak apa-apa, itu ada pendapatnya. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Tapi pengurus berikutnya yang kedua itu memutuskan imam bebas mau kunut atau tidak kunut bebas. Wah, itu terjadi perdebatan sengit. Padahal perkara furu'iyah, perkara cabang. Itu debat antar jamaah, itu debat. Saya pikir awalnya itu cuma debat di dalam masjid. Rupanya enggak, itu terbawa sampai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gara-gara debat soal kunut itu diucapi salam itu buang muka. Betul itu. Ini nyata ini. Saya nggak ada nama masjidnya di Titian ini. Semoga udah selesai. Jadi diucapi salam itu sama saudaranya sesama muslim hanya gara-gara perdebatan soal kunut subuh itu buang muka. Saya nggak tahu dibuang kemana mukanya. Buang. Oh ini buang. Ya Allah, itu terjadi. Sampai akhirnya ya tadi nggak mau sholat di masjid itu dan sholat di musola malah. Jadi meninggalkan masjid pergi ke musola. Jadi nggak cocok, gara-gara nggak cocok sama pengurus masjid yang baru. Padahal pengurus masjid yang baru itu tidak mengharuskan juga, hanya memberikan keleluasaan bagi imam untuk apakah mau kunut subuh atau tidak kunut subuh. Kalau Anda pernah pergi ke Alexindo, itu di daerah Alexindo itu ke arah Arnott itu ada masjid berdekatan begini, cuma dipisah oleh pagar. Itu dulu, tidak tahu sekarang, toanya mengganggu, saling mengganggu dulu. Salah satu dari toa masjid itu mengganggu masjid yang lainnya. Dulu tapi tidak tahu sekarang. Itu gara-garanya apa? Ya gara-gara kunut subuh. Gara-gara kunut subuh bikin masjid tandingan. Nah, maksud saya itu untuk perkara-perkara yang tidak prinsip seperti itu, kita ya jangan seperti itu. Makanya kita ini harus banyak belajar supaya kita tidak mudah diprovokasi oleh ya tadi hal-hal yang tidak penting tadi. Allah. Makanya saya ulangi, orang yang berilmu itu tindakannya tidak akan ragu-ragu. Bismillah. Ya, seperti itu. Misalnya Anda sholat, tahiyatnya Anda termasuk yang digerakkan ataupun yang tidak digerakkan. Anda syahadatnya saat asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah atau pas illallah atau dari awal Anda begini atau dari awal Anda gerak-gerakkan. Itu pahami dasarnya. Karena suatu saat ketika Anda ditegur oleh seseorang misalnya yang nggak sepakat dengan cara Anda sholat, Anda paling nggak tahu dan bisa menjelaskan. Oh, dasar saya begini adalah ini, dasar saya ini adalah begini, begitu seterusnya. Jadi tidak sampai kemudian terjadi apa? Perdebatan yang tidak ada ujungnya dalam itu. Karena semua ada memiliki dasarnya masing-masing. Pernah ada pas sholat itu, habis selesai sholat salam, yang sebelah kanan itu ngajak salaman, yang sebelah kiri itu nyolek. Tidak boleh salaman habis sholat gitu kan. Namanya kita habis sholat diajak salaman, ya saya kan mau diajak salaman. Yang sebelah kiri nyeramai saya. Jadi tidak boleh salaman habis sholat itu, boleh bla bla. Jadi yang satu ngajak salaman, yang satu ngajak berantem. Yang satu ngajak salaman, yang satu ngajak berantem. Repot itu. Ya Allah, ya Allah. Padahal saya ulangi, kalau ada orang yang mengatakan seusai sholat itu tidak boleh bersalaman, padahal hadis tentang Nabi seusai sholat itu pernah bersalaman, itu hadisnya Bukhari ya. Itu hadisnya apa? Bukhari. Walaupun nanti ulama fikih hadisnya berbeda pendapat kapan salamannya gitu loh. Kapan salamannya? Apa pas orang berdoa kita ajak salaman kan ya? Itu suul adab. Tapi kalau sudah selesai semuanya terus ngajak salaman kan ya nggak apa-apa. Karena di Duta Keranji itu sempat ada seorang ustadz, saya nggak sebut namanya. Sekarang udah mau salaman beliau. Jadi kalau habis taklim begini diajak salaman sama jamaahnya tidak mau. Karena menurut beliau itu nggak ada arahan dari Nabi bahwa selesai sholat terus apa? Salaman. Oh, bid'ah nggak boleh kan? Akhirnya beliau mau, setelah saya tunjukkan dalilnya dalam hadis Bukhari bahwa selesai sholat itu Nabi pernah bersalaman. Cuman saya ulang, salamannya kan kapan itu yang ulama beda pendapat. Intinya sih satu, jangan mengganggu orang yang sedang diri zikir atau berdoa. Tapi perkara salamannya tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah akbar. Ilmu Allah itu mencakup seluruh yang wujud. Al-An'am ayat 80, surah ke-6 ayat 80. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim." Yang punya indeks Quran silakan dicek. Nah, di Al-An'am ayat
Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa hajjahu qaum qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadzakkarun. Wa hajjahu qaum, dan dia dibantah oleh kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya. Jadi kaumnya membantahnya. Qala tuhajjunni fillahi wa qad hadan, kata beliau, apakah kalian hendak membantah tentang Allah? Apakah kalian hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada wa qad hadan, dan sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a, dan aku enggak takut terhadap apa-apa yang kalian sekutukan dengan Allah itu, kecuali Allah menghendaki sesuatu kepadaku. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi ayat ini menegaskan tentang betapa sebenarnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Karenanya kita nggak perlu takut dalam menghadapi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, kalau kita berjuang, kalau kita berusaha dalam kebaikan, itu jangan takut orang menyalahpahami kita. Karena sebetapapun orang menyalahpahami kita, pahamilah bahwa Allah itu pasti mengetahui kita. Maka orang nggak tahu nggak apa-apa, yang penting Allah maha tahu. Orang nggak paham dengan maksud kita nggak apa-apa, yang penting Allah maha tahu maksud kita. Karena kalau kita mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau kita mau bikin orang semuanya senang kepada kita, itu sesuatu yang sulit, bahkan sesuatu yang tidak akan tercapai kalau kata para ulama. Makanya terus kemudian mencari ridho manusia itu di samping memang tidak benar, karena itu namanya riya. Maka yang betul adalah sudah karena Allah saja. Semangat kita berjuang karena Allah itu yang kita lihat adalah karena Allah pasti maha mengetahui apa yang kita lakukan. Orang tidak tahu tidak apa-apa, yang penting Allah maha tahu. Dan kita bertindak atas dasar pengetahuan Allah, dan karenanya kemudian yakin saja kalau kita berjalan di atas ridho Allah, maka bersama kita adalah rahmat dan ridho Allah. Tapi sebaliknya, durhaka kepada Allah walaupun orang tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Maka orang yang berjalan di atas murka Allah, a'udzubillah min syarri dzalik, ya berarti tanpa dia sadari bersamanya pula itu laknat dan murka Allah. Dan karenanya harus diinsafi, ditaubati, dihentikan. Makanya saya ulang sekali lagi, bismillah saja. Kalau mengingat kita baik, secara kita baik, bahwa kemudian ada orang yang tidak paham dengan cara dan langkah kita, ini ada masalah. Apalagi dalam dunia dakwah itu ada saja pasti fitnahnya. Jadi dalam dunia dakwah itu pasti ada saja fitnahnya. Karena orang yang beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan. Tapi orang yang berdakwah di jalan Allah itu ngajak perang setan. Ya, orang yang berdakwah di jalan Allah itu ngajak perang setan. Itu kalau bahasanya Imam Ghazali itu gitu. Maka saya sering sampaikan di banyak tempat itu. Kalau Anda beribadah ke masjid, itu namanya Anda durhaka kepada setan. Tapi kalau Anda jadi pengurus masjid, itu ngajak perang setan. Maka setan itu akan mengarahkan panah-panah fitnahnya itu kepada yang bersangkutan. Dan kita nggak usah khawatir, kenapa? Karena sehebat apapun setan mengarahkan panah-panah fitnahnya kepada kita, kita yakin Allah yang maha mengetahui itu, melihat kita. Dan rumusnya intan surullah yansurkum. Ya, kalau kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Walaupun pengertian ayat menolong itu bukan berarti Allah butuh pertolongan kita, tidak. Tapi kita mengambil peran untuk aktif dalam perjuangan di dalam mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya diantaranya yang perlu kita cermati terkait dengan masalah Allah yang maha mengetahui, sehingga karenanya nggak usah takut orang nggak tahu, yang penting Allah pasti maha mengetahui. Segala aktivitas lahir dan batin kita itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur.
Jadi Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Sebenarnya dulu para sahabat Nabi itu sempat merasa berat dengan ayat intubduhu au tukhfuhu yuhasibkum billah. Itu berat bagi para sahabat. Waduh, kalau semua yang tersembunyi dihisab juga, itu repot itu. Kan ada ayat Rabbana la lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wah, itu berat sahabat, angkat tangan. Aduh. Karena seliwerannya hati ini kalau sampai kan semua pasti diketahui oleh Allah kan. Kalau seliwerannya hati ini terus kemudian dicatat semua termasuk dosanya, waduh, repot. Ini kita nggak usah jauh-jauh misalnya. Bapak-bapak ngelihat cewek cantik terus kemudian mohon maaf ya, ngelihat dalam hati ada ketertarikan geng gitu ya. Padahal itu bukan istrinya. Itu kan kalau gereng dalam hati sereng itu langsung dicatat kan ya repot. Gitu. Ngelihat perempuan yang mohon maaf, saya kalau ngomong jelek nggak bagus. Mohon maaf, saya bisa maaf ya. Saya melihat perempuan yang tidak menarik gitu maksudnya. Dalam hati pasti ada serak juga, ada seliuran juga perasaan dalam hati. Set, pesek, langsung begitu ngomong gitu langsung dalam hati ngomong dalam hati. Sebaliknya ibu-ibu kan gitu juga, begitu melihat bapak-bapak yang ganteng, wah, serak dalam hati itu dicatat semua misalnya. Atau bapak-bapak yang agak kulit kayak saya misalnya langsung bapak kayak bola. Pokoknya seliwerannya hati itu dicatat semua repot. Untungnya setelah itu ada ayat yang mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sampai akhirnya Allah kasih keringanan, yes, kalau untuk seliwerannya hati itu nggak dicatat. Selama itu memang belum diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan. Makanya terus dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dikatakan orang niat baik saja. Ini kalau niat baik justru dikasih pahala. Jadi kalau kita punya niat kerentek hati yang sungguh-sungguh yang kuat yang baik langsung dikasih pahala. Tapi kalau bicara soal niat yang tidak baik itu tidak langsung diberi dosa. Kalau dibatalkan malah dikasih pahala. Kalau yang niat baik tadi kalau dieksekusi dalam bentuk kebaikan malah dilipat gandakan jadi 10 hingga 100 hingga 700 hingga tak berhingga pahala. Itu seperti itu. Pokoknya untuk hal-hal rahmat kebaikan Allah segerakan dan Allah lipat gandakan. Itu dermawannya Allah dalam masalah rahmat, dalam masalah pahala dan kebaikan. Tapi kalau babnya dosa, itu Allah tidak mau mensegerakan. Allah senangnya menunda, bahkan cenderung menghapus, bahkan mengganti dengan pahala kalau itu dibatalkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Jadi semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan gerak niat dalam hati kita. Walaupun yang buruk itu tidak langsung dicatat sebagai dosa, tapi kalau disimpan terlalu lama itu bisa mengotori hati. Tapi nanti harus jelas juga ya bagi kita ya, antara mana itu niat dan mana itu yang sudah perbuatan hati yang sudah ada hisabnya. Kayak hasud, dengki, itu termasuk dalam kategori yang sudah ada nilainya, nilai dosanya. Kalau itu diperturutkan, dengki, hasud itu termasuk juga takabur, sombong. Nanti riya itu juga sama, termasuk juga sum'ah, ujub, itu juga bagian yang kita cermati sebagai penyakit hati yang itu sudah ada nilai konsekuensinya. Nah, maka bisa dibedakan juga mana lintasan-lintasan hati dan mana ketetapan hati untuk tadi ujub, takabur, sum'ah, riya, hasud dan seterusnya. Tapi intinya satu saja. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Selama kita tidak sepakat dengan bisikan-bisikan hati yang tidak baik tadi itu, maka insya Allah kita masih aman. Ya, intinya riya itu kan kalau kita sepakat dengan bisikan setan bahwa kita itu ingin dipuji oleh makhluk. Ya, ujub itu kan menjadi masalah kalau kita sepakat dengan bisikan setan untuk merasa bahwa ini lebih baik dari yang lain. Tapi selama kita, saya ulang ya, selama kita masih tidak sepakat dengan semua itu dan kita terus berusaha membersihkannya dengan astagfirullah, begitu punya pikiran astagfirullah, begitu kita masih begitu terus saja, berarti Allah Maha tahu kita ini nggak ingin terkotori oleh hal-hal yang nggak baik tadi, dan Allah Maha tahu. Dan perjuangan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan khawatir. Apapun
apapun yang telah terjadi itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Hadits ayat 22 itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi dalam bentuk kejadian di muka bumi ini dan tidak boleh terjadi pada diri kalian kecuali semuanya tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah merealisasikannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa sederhananya, tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya atas izin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kapan terjadi banjir di sini, itu semuanya sudah atas izin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita bagaimana? Kalau kita bisa segera menemukan hikmahnya, temukan hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak kunjung menemukan hikmahnya sampai sekarang, sudah baik sangka aja sama Allah, yakin bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikan. Udah yakin saja. Yakin aja bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Setelah itu silakan muhasabah. Masing-masing enggak usah nuduh orang. Apa muhasabah masing-masing. Karena saya sempat tanya orang soalnya, Ustaz, bukannya hujan itu adalah barokah? Wa anzalna minas samai ma'an mubarakah. Allah turunkan air dari langit itu air yang diberkahi. Tapi kenapa kok banjir, Ustaz? Ada yang nanya gitu ke saya. Padahal itu air yang diberkahi oleh Allah, tapi kenapa kok banjir? Maka saya jawab, ya Quran juga yang jawab Pak, saya bilang. Kan Qurannya bilang air langit itu air yang diberkahi oleh Allah. Maka Quran juga yang jawab. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi kita Pak yang merusak keberkahannya Pak. Jadi kita yang merusak keberkahannya. Saat di puncak sana itu ditanamin villa-villa. Jadi pohon-pohon yang akarnya panjang itu sudah tidak bisa menahan air lagi gara-gara udah nggak ada pohonnya. Kalaupun diganti dengan pohon yang akarnya pendek misalnya. Belum lagi pendangkalan sungai. Belum lagi pendangkalan got. Belum lagi pakai Pak. Jadi ya itu karena ulah tangan-tangan kita juga. Dan kalau musibah itu turun, bencana itu turun, kata Allah tidak hanya mengenai orang yang zalim itu saja, tapi yang lain pun bisa kena imbasnya. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Jadi kemarin saya sambil ngepel rumah saya ya sambil sebaik sangka aja sama Allah. Di balik semuanya pasti ada hikmah kebaikan. Rumah saya masuk juga Pak. Lebih dulu saya. Kemarin kan baru zuhur ya. Saya dari subuh Pak. Sini apa namanya? Di sini zuhur kata betul ya. Asar. Saya dari subuh Pak. Dari subuh itu seperti itu. Alhamdulillah, yakin saja bahwa di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikan. Wallahu a'lam. Saya kira itu bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua.